Jadi, di dalam pendekatan mencari masalah, saya secara pribadi menganjurkan kepada perawat-perawat profesional untuk melakukan pencarian masalah di dalam masalah-masalah keperawatan, bukan melalui penggalian artikel ataupun buku, tapi melalui pencarian masalah di dalam keperawatan. Sehingga proses penelitian yang dibakukan dalam 16 langkah tersebut dapat diikuti dari satu fase ke fase yang lain. Dalam fase pertama, langkah ketiganya adalah membangun theoretical framework atau kerangka teori. Maka di dalam setiap penelitian adalah hal yang hakiki untuk memiliki teori keperawatan. Saya garis bawahi, di dalam setiap penelitian adalah hal yang hakiki untuk memiliki teori keperawatan. Dari mana kita peroleh? Begitu banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyak peneliti-peneliti, perawat-perawat profesional yang sudah menggali di waktu-waktu yang lalu, sejak abad ke-19, bahkan dari abad ke-18, membangun kerangka penelitian, membangun kerangka konsep, membuat teori, model, kemudian menyimpulkan metaparadigma, sehingga suatu hal yang cukup beresiko apabila di dalam pembimbingan tidak diarahkan untuk memilih teori sebagai pembimbing di dalam membatasi penjelasan yang disebut dengan kerangka teori penelitian. Untuk langkah terakhir dalam fase pertama adalah memformulasikan hipotesis. Di dalam hipotesis, sebagaimana kita sudah pahami dan pelajari pada mata ajar statistik, hipotesis merupakan prediksi dari hasil penelitian. Hipotesis terbagi dua, yang disebut dengan research hypothesis dan yang sering juga disamakan dengan null hypothesis, serta alternative hypothesis dan null hypothesis. Null hypothesis prinsipnya adalah prediksi yang menggarisbawahi status quo, sehingga ada kata-kata di sana tidak terdapat hubungan yang signifikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Tidak ada efek yang signifikan antara treatment A terhadap variabel B. Nah, alternatif hipotesis berisikan prediksi dari penelitian. Nah, di dalam alternatif hipotesis merupakan antitesis dari null hypothesis. Maka bunyinya adalah terdapat hubungan, atau apabila penelitian tersebut hendak menggali tentang perbedaan, maka bunyinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, jadi saya harapkan dalam fase pertama berisikan 4. Pertama adalah memformulasikan dan membatasi masalah. Yang kedua adalah melakukan penggalian literatur. Yang ketiga adalah memilih teori sebagai kerangka penelitian, teori keperawatan atau teori-teori humanis yang berhubungan. Dan yang keempat dalam fase pertama adalah memformulasikan hipotesis. Sekarang kita masuk kepada fase kedua. Di dalam fase kedua ini ada 6 langkah. Di dalam fase kedua ini disebut dengan fase perencanaan. Nah, apabila kita ikuti pemaparan langkah-langkah di dalam mata ajar penelitian, diharapkan kepada para calon-calon perawat profesional untuk memiliki output dari fase 1 dan 2, langkah 1 sampai langkah ke-8.
Baik, apa itu langkah kelima? Fase kedua, langkah kelima, apabila berkesinambungan dari langkah pertama pada fase pertama, yaitu memilih desain penelitian. Kembali saya rujuk kepada tipologi penelitian. Di dalam tipologi penelitian ada tujuan, ada metode, dan ada setting. Di dalam tujuan terbagi dua, deskriptif, explanatory. Kemudian di dalam metode terbagi tiga, eksperimental, partially eksperimental, serta non-eksperimental. Dan yang ketiga adalah setting, highly control, partially control, serta uncontrol. Di dalam research design, apabila seorang calon perawat profesional seperti Anda hendak melakukan penggalian tentang hubungan, tentunya itu adalah desain korelasi. Apabila Anda hendak memilih suatu pendekatan perbandingan, maka disebut dengan desain komparasi. Langkah ketujuh, di dalam fase kedua adalah mengidentifikasi populasi. Ingat, sering banyak peneliti melakukan kekeliruan dalam hal ini. Penetapan populasi sangatlah penting, karena dengan demikian akan membuat proses generalisasi sifatnya searah atau selaras atau valid dan dapat dilakukan kesimpulan yang merujuk kepada populasi tersebut. Untuk populasi Anda bisa lebih spesifik, contohnya ibu-ibu yang pernah dalam trimester pertama, atau ibu-ibu dengan kondisi pernah melahirkan atau pernah abortus 1 kali dan yang lainnya. Nah, langkah yang ketujuh adalah melakukan secara spesifik, memilih cara pemilihan alat untuk mengumpulkan data. Bisa dilakukan dengan pengukuran, dengan kuesioner, bisa dengan pengukuran yang sifatnya pengambilan data langsung seperti pengambilan berat badan, tinggi badan, kemudian tekanan darah, kemudian kadar gula darah, dan lain-lainnya. Tentunya lebih spesifik, maka itu diterangkan di dalam pembahasan yang baru saja kita bahas, yaitu definisi operasional. Untuk fase kedua, langkah 8, yaitu menetapkan sampling approach. Di dalam sampling approach terbagi dua, rekan-rekan calon perawat profesional. Yang pertama adalah probability dan non-probability. Untuk probability, sampling yang terbaik yang dapat merupakan golden standar untuk pemilihan sampel adalah probability, yaitu random sampling atau sampling acak. Untuk yang non-probability ada beberapa. Ada convenience, ada accidental, ada kuota, ada purposive, snowball, dan yang lainnya. Apa perbedaannya? Untuk yang probability, kemampuan generalisasinya tentunya lebih tinggi daripada non-probability. Maka itu, pemilihan sampling merupakan salah satu syarat dalam konsep asumsi, maksud saya asumsi dasar penelitian. Saya ulangi, representatif populasi yang dipilih secara random, ingat tadi probability random, data yang diukur continuous, dan dalam normal distribusi. Untuk langkah ke-9, memfinalisasi penelitian, rencana penelitian. Kemudian di dalam langkah ke-10 melakukan